Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi yang wala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Ini merupakan pertemuan pertama kita di pelajaran fikih di kelas 5 ini. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, ya selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Untuk ke pelajaran 5 ini kali ini akan bisa belajar bersama dengan saya Abu Yusuf Wahyono ya, dan insya Allah sudah kenal. Nah, di pelajaran fikih semester yang pertama, kita akan pelajari beberapa bab. Nah, ada 10 ya pelajaran. Yang pertama tentang murojaah, pelajaran kelas 4 tentang macam-macam air, kemudian cara mengusap khuf atau hukum-hukum seputar khuf, kemudian tayamum ya, kemudian ada sholat dan juga ada adabnya. Ada salat-salat sunnah dan juga nanti ada sujud sahwi. Dari barakallahu fikum, dan di antara pelajaran yang akan kita bahas bersama. Nah, baik, kita langsung di pelajaran yang pertama yaitu murojaah pelajaran pada kelas 4. Karena ini penting ya. Jadi jangan dilupakan ya. Karena merupakan dasar. Yang pertama itu tentang wudhu ya. Tentang kapan diwajibkan wudhu. Di sini ada untuk sholat, untuk menyentuh Al-Quran, dan juga untuk tawaf ya di Ka'bah. Tahu tawaf ya, yaitu mengelilingi Ka'bah itu namanya tawaf ketika haji atau umroh. Dan kemudian wudhu memiliki salah satu perkara yang wajib yaitu membaca basmalah ya. Jadi sebelum wudhu membaca bismillah saja. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang rukun-rukun wudhu atau furudul wudhu. Ya, ada yang harus dipenuhi ketika wudhu. Yang pertama adalah mencuci wajah. Ya, termasuk kumur-kumur dan intinsyak dan intinsyar. Kemudian mencuci kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, mencuci kedua kaki sampai mata kaki, kemudian berurutan. Ya, kemudian adalah muwalah ya atau bersambung. Nah, ini rukun-rukun wudhu. Kemudian selanjutnya adalah tentang syarat-syarat wudhu. Ya, sesuatu yang harus ada di luar ibadah wudhu. Yang pertama adalah niat. Ya, dalam hati ya, tidak diucapkan. Nah, kemudian air yang digunakan adalah air suci dan mubah. Ya, kemudian hilangnya penghalang air sampai ke kulit. Ya, hilangnya penghalang air sampai ke kulit. Jadi semua kulit anggota wudhu harus terkena air. Kalau ada penghalangnya harus dihilangkan dulu. Nah, kemudian tentang pembatal-pembatal wudhu. Ya, yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan. Buang angin, kemudian buang air kecil, buang air besar ya dan seterusnya. Ada yang hilang akal, ya kemudian tidur nyenyak, kemudian memakan daging unta. Dan yang lainnya ya masih ada sebenarnya tapi cukup ini aja dulu. Kemudian tentang sunnah-sunnah wudhu, ada membasuh kedua telapak tangan, bersungguh-sungguh ketika kumur-kumur, intinsyak dan intinsyar, kemudian tayamun yaitu mendahulukan anggota wudhu yang kanan dulu, ya kanan dulu 3 kali baru kiri 3 kali, gitu. Kemudian berdoa setelah wudhu, ya baik. Kemudian tentang adzan dan iqamah, Anda sudah tahu, sudah paham ya. Kemudian selanjutnya adalah tentang syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat ya, yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah sholat. Yang pertama adalah Islam, berakal, tamyiz, ya bersih hadas, bersih najis. Ini ada syairnya ya. Dulu ketika tatap muka pelajaran di kelas itu biasanya untuk menghafal seperti ini menggunakan syair. Dibahas syair agar lebih mudah dihafal. Contohnya adalah menghafal ini ya tentang syarat-syarat sholat yang ada 9. Ya, Islam, berakal, tamyiz, ya, bersih hadas, bersih najis, masuk waktu, menutup aurat, menghadap kiblat, niat. Ya, itu dulu ya. Itu tatap muka. Nah, kalau bisa juga dibuat seperti itu agar hafal ya. Nah, sama juga tentang rukun-rukun sholat juga ada syairnya ya. Yang ada 14 ini kan banyak, kan agak susah kalau dihafal satu persatu, maka dibahas syair itu akan lebih mudah. Yang pertama adalah berdiri jika mampu, kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca surah Al-Fatihah, ruku, kemudian berdiri dari ruku, ideal ya, dan sujud ya dengan 7 anggota sujud, bangkit dari sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, tasyahud akhir, kemudian duduk tasyahud akhir, kemudian bersolawat, kemudian mengucapkan salam, tumakninah dan berurutan atau tertib. Ini rukun-rukun salat. Ya, rukun salat ini kalau ditinggalkan dengan sengaja maka salatnya harus diulang ya.
harus diulang. Kalau ditinggalkan dengan sengaja. Tetapi kalau tidak sengaja, ya tetap harus diganti, harus diadakan rukun yang ditinggalkan tersebut. Nanti sujud sahwi. Kemudian wajib-wajib sholat di sini ada 8, yaitu mengucapkan semua takbir kecuali takbiratul ihram, tadi rukun ya takbiratul ihram. Kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah, mengucapkan subhana rabbiyal adzim, subhana rabbiyal a'la, kemudian rabbighfirli. Ya, kemudian tasyahud awal dan duduk di antara dua sujud. Ini wajib-wajib sholat ya. Hukum meninggalkan wajib-wajib sholat. Sholat nanti cukup diganti dengan sujud sahwi. Cukup diganti dengan sujud sahwi jika lupa ya dari melaksanakan salah satu wajib-wajib sholat. Nah, baik, itu diantara materi di kelas 4 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diamalkan bersama. Sekarang masuk di pelajaran yang kedua, yaitu tentang macam-macam air. Ini pelajaran di kelas 5 berarti ya. Nah, bahwasanya air ada dua. Yang pertama air suci adalah air yang tetap dalam sifatnya yang asli. Air yang tetap dalam sifatnya yang asli, yaitu sifat air itu tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Air bening gitu ya. Nah, hukumnya sah untuk bertoharoh, untuk berwudu. Ya, contohnya adalah ada air sungai, air laut, dan juga ada air hujan. Apalagi siapa yang bisa menyebutkan? Ya betul, ada air es, air salju, ya, air sumur, dan seterusnya. Banyak ya, air suci. Dan yang kedua adalah air najis, yaitu air yang telah berubah warnanya, rasanya, atau baunya sedikit ataupun banyak. Hukumnya tidak sah untuk bertoharoh, tidak sah untuk wudhu. Contohnya ada air najis, contoh air najis adalah air kencing, air tinja, air liur anjing. Ini contoh-contoh air najis ya. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah hukum air suci yang tercampur dengan benda yang suci. Maka ada dua keadaan. Jika tidak berubah dari sifat aslinya, tidak berubah rasa, bau, dan warna, maka tetap suci dan boleh untuk berwudu. Suci dan mensucikan ya. Keadaan yang kedua, jika berubah dari sifat aslinya, yaitu berubah rasa, bau, dan warnanya, maka air tersebut tidak sah kesuciannya. Artinya tidak sah untuk berwudu. Ya. Contohnya, biar lebih jelas, contohnya di sini ada air bening ya, bercampur dengan air susu. Nah, maka dilihat ya, jika air tersebut tidak berubah rasa, bau, dan warnanya karena campurannya hanya sedikit, maka tetap suci dan mensucikan. Tetap suci dan boleh untuk berwudu. Keadaan yang kedua, jika air tersebut berubah rasa, bau, dan warnanya, maka tetap suci tetapi tidak bisa mensucikan. Tidak boleh untuk berwudu ya, karena sudah berubah menjadi air susu ya. Nah, dipahami ya. Sama juga misalnya air bening dicampur dengan teh, kopi, sirup ya. Maka ketika sudah berubah, maka tidak bisa untuk wudhu. Tetapi kalau campurannya sedikit, hanya sedikit, mungkin 1 atau 2 tetes, maka tetap boleh untuk berwudhu. Nah, keadaan yang lain juga sama ya. Misalnya ada air suci bercampur dengan benda-benda najis ya. Maka juga sama keadaannya, jika tidak berubah rasa, bau, dan warnanya, maka tetap suci dan mensucikan. Tetapi jika berubah rasa, bau, dan warnanya, maka menjadi air najis. Ya, tentunya tidak boleh untuk berwudu. Nah, barakallahu fikum. Ini dari tentang macam-macam air. Nah, air tadi ya fungsinya untuk toharoh ya. Toharoh itu ada dua, yaitu untuk menghilangkan hadas dan najis. Apa sih bedanya hadas dan najis? Ya nanti ada pelajaran di kelas yang lebih tinggi. Atau kalau kalian penasaran bisa tanya ke orang tuanya masing-masing. Apa bedanya hadas dan najis? Hadas itu ada dua, ada hadas besar dan hadas kecil ya. Nah, nanti juga butuh penjelasan hadas besar itu apa saja, hadas kecil itu apa saja. Kalau hadas kecil itu ya kita buang angin, buang air besar, buang air kecil itu namanya hadas kecil ya. Hadas besar ya nanti ya kita belajar ya di kelas yang lebih tinggi. Kemudian tentang macam-macam najis ada 3 juga. Ada najis yang ringan, khafafah, najis pertengahan, mutawasito, dan hadis yang berat yaitu mughalladzah. Ya, contoh-contohnya ya nanti dipelajari juga di kelas yang lebih tinggi. Nah, barakallahu fikum. Ini saja dulu di pelajaran fikih kesempatan kali ini. Kita bahas 2 pelajaran tadi ya, pelajaran pertama dan pelajaran yang kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika kurang paham, nanti bisa ditanyakan.
dengan saya. Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah alamin wallahu taala alam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.